Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan serta kesempatan pada hari ini untuk bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah pembandingan mazhab, di mana pada saat ini yang dibimbing oleh Bapak Nur Effendi SHI MH Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasilah Barabai tahun akademi 2020-2021. Sebelum kita memulai presentasi atau kami menyampaikan isi makalah kami kelompok 10 tentang mazhab Imam Hambali dan geografi Imam Hambali, ada baiknya kita berdoa lebih dulu agar pembelajaran atau penyampaian pada isi makalah ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Alif Rahman, kemudian yang kedua Atina Rahmah, dan yang ketiga Hidayati Ismi, dan yang keempat Muhammad Rizky Ridani, dan yang kelima Rahmat Rafi. Kemudian sejarah mazhab Hambali. Mazhab Hambali atau Al-Hanabil adalah mazhab fikih dalam Islam yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Pada dasarnya prinsip dasar dalam mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali memiliki 5 dasar utama. Yang pertama dasarnya ialah nas Al-Quran dan hadis marfu'. Yang kedua dasarnya ialah fatwa sahabat. Yang ketiga dasarnya ialah pendapat sahabat. Yang keempat dasarnya ialah hadis mursal dan hadis dhaif. Kemudian yang kelima ialah dasarnya qiyas. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab yang empat memiliki keistimewaan yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah adalah pelopor dalam ilmu fikih dan membangun dasar-dasar dalam mempelajari fikih. Imam Malik adalah seorang guru besar hadis yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu buku. Imam Syafi'i merupakan ulama cerdas yang meletakkan rumusan ilmu usul fikih, sebuah rumusan yang membangun fikih itu sendiri. Nasab masa kecilnya. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad
bin Hanbal As-Saibani. Imam Ibnu Atsir mengatakan, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya, dan berakhlak yang mulia daripada keluarga Syaiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Saiban ini. Di antara mereka ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Ad-Daniyah. Nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengerjakan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Perjalanan menuntut ilmu. Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis di Baghdad, yaitu Hatsam bin Bishr. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Menjadi seorang ulama. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820. Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Dawud mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya.
dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hambal menyebut perkara dunia. Masa-masa penuh cobaan. Pada tahun 813 sampai dengan 833, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami Allah. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah bahwa meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah buku dibuat, artinya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Ma'mun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini, dan ia berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk para ulama. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide Mu'tazilah demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad. Beliau dengan tugas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah inkuisisi, lembaga penyiksaan dikenal sebagai Mihna. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya mengenai teologi. Ketika ia menolak, ia disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak pemerintah saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan berkomentar bahwa bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad disiksa. Diriwayatkan karena keras siksaannya beberapa kali mengalami pingsan. Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya Imam Ahmad hidup lebih lama dari Al-Ma'mun, dan Khalifah Al-Mutawakkil mengakhiri Mihna pada tahun 847 Masehi. Imam Ahmad dibebaskan, beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang terkenal itu ditulis. Wafatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad Al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad bercerita, jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad berjumlah 800.000 orang dan 60.000 orang wanita. Warisan Imam Ahmad yang tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang ia hasilkan atau hanya sejumlah hadis yang telah ia susun, namun beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad dari ketiga imam lainnya. Demikian presentasi dari kami. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya. Kalau salah khilaf mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk mengakhiri presentasi ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Buah semangka, buah kedondong, sampai jumpa lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.